Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Teddy Minahasa pindah ke Hotman Paris, Henry Yosodiningrat, ada sejuta alasan saya mundur. Henry Yosodiningrat yang resmi menjadi kuasa hukum. Irjen Teddy Minahasa menjawab pertanyaan awak media di Gedung Bareskrim Mabes Polri pada Selasa 18 Oktober 2022. Henry memberikan keterangan terkait pemeriksaan Teddy Minahasa yang ditunda karena yang bersangkutan. Dalam keadaan sakit, Teddy Minahasa diduga melakukan jual beli barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Tempo Aksa Hamka. Tempo, Ko, Jakarta. Henry Yosodiningrat mengundurkan diri sebagai pengacara Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Dia mengatakan tidak lagi menjadi pengacara Jenderal Bintang 2 itu sejak Jumat, 21 Oktober 2022. Pengacara tersebut mengatakan ada sejumlah alasan yang tidak bisa disebutkan. Ada sejuta alasan kenapa saya mundur, katanya saat dihubungi, Senin, 24 Oktober 2022. Kabar pengunduran dirinya mulai tersiar kemarin sejak Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa. Namun Hotman tidak mengetahui apakah posisi Henry masih menjadi pengacara petinggi Polri tersebut. Henry menjelaskan bahwa pengunduran dirinya setelah berdiskusi bersama Teddy Minahasa. Kesepakatan yang tercapai antara keduanya adalah Henry berpamitan sebagai kuasa hukum. Dari diskusi saya dengan Teddy Minahasa, kami sepakati yang terbaik, yaitu saya mundur, ujarnya. Pekan lalu, Henry bersedia menjadi kuasa hukum perwira Polri tersebut. Dia mendengar langsung dari Teddy bahwa eks-kliennya itu bukan pengguna atau pengedar narkoba. Kemarin, Hotman Paris Hutapea telah menerima kuasa dari Teddy Minahasa. Dia mengatakan sudah ditawari sejak kasus peredaran narkoba yang menjerat perwira tinggi itu muncul. Namun Hotman belum menerima karena sedang sibuk di Bali. Benar, sudah resmi secara de facto sejak kemarin, tapi kalau surat kuasa udah resmi per hari ini, Minggu, katanya, Ahad, 23 Oktober 2022. Hotman belum bisa menjelaskan soal perkembangan kasus yang menjerat Teddy. Selama ini, dia mengetahui kabar perkara kliennya melalui asisten. Selama ini asisten saya yang temui dia. Tapi yang jelas aku kenal TM jauh sebelum Corona, waktu dia masih Karopaminal Propam Polri, tuturnya. Dari Henry Yosodiningrat ke Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara resmi menjadi kuasa hukum Inspektur Jenderal Teddy Minahasa yang tersangkut kasus narkoba. Hotman mengatakan dirinya baru mengabulkan permintaan Teddy pada Sabtu pekan lalu. Sebenarnya, menurut Hotman, dirinya sudah dikontak mantan Kapolda Sumbar. Itu sejak kasus narkoba ini terbongkar pada Jumat, 14 Oktober 2022 pekan lalu. Sebenarnya dari awal kasus aku udah diminta sama beliau, cuma saya lagi sibuk di Bali merayakan ultah saya. Jadi saya belum bisa jawab, kata Hotman Paris. Ahad, 23 Oktober 2022. Hotman mengaku sejak kasus narkoba ini terkuak ia belum bertemu langsung dengan Teddy Minahasa. Ia juga belum bisa menjelaskan kasus peredaran narkoba yang menjerat Jenderal Polisi Bintang 2. Kemarin Ahad, ia mengaku masih dalam perjalanan dari Pulau Bali menuju Jakarta. Sejauh ini, kata Hotman, asistennya yang langsung menemui Teddy untuk berkomunikasi. Selama ini asisten yang menemui dia, katanya. Bagi Hotman, Teddy Minahasa bukanlah orang baru. Ia mengenal Jenderal Polisi asal Pasuruan itu sejak Teddy bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang
Jelas aku kenal Tem jauh sebelum Corona, waktu dia masih Karopaminal Propam Polri, katanya. Nama Teddy Minahasa terendus saat tim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto karena menjual sabu. Dari sanalah kemudian nama Teddy dan nama-nama lain yang masuk dalam jaringan penjualan narkoba ini. Berdasarkan penelusuran polisi, sabu milik Kasranto itu bermuara dari barang bukti sitaan Polres Buktinggi pada Mei lalu. Teddy disebut memerintahkan Ajun Komisaris Besar Polisi Dodi Prawiranegara yang kala itu Kapolres Bukit Tinggi mengganti barang bukti sabu 5 kg menjadi tawas dari total 41,4 kg sitaan sabu. Seharusnya barang bukti sabu dengan total 62,1 miliar itu dimusnahkan. Kemudian 5 kg sabu itu ditengarai dijual melalui bandar bernama Linda Pujiastuti. Atas perbuatannya, para tersangka termasuk Teddy Minahasa dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112. Ayat 2 Yungto pasal 132 ayat 1 Yungto pasal 55. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman minimal 20 tahun penjara.